topiknya induksi elektromagnetik dan arus bolak-balik ya. Kita lihat ke slide kita. Nah ini ya, ini induksi elektromagnetik dan kemudian nanti ada topik yang arus bolak-balik ya. Kita sapu sekilas saja ya, untuk melihat di sini ada beberapa contoh soal ya. Ini induksi elektromagnetik ya, ini sama, bukan sama, maksudnya sudah kita bahas ya bahwa yang menghasilkan arus itu ketika ada perubahan flux ya, GGL induksi atau arus itu akan timbul, disebut dengan arus induksi, itu timbul akibat ada pergerakan ya, kalau eksperimennya adalah pergerakan medan magnet ya, tidak ada listrik, ini ada kumparan bulat seperti ini, ada magnet yang kita gerakan masuk atau keluar. Saat diam, maka di sini arusnya 0. Saat masuk ada arus, saat keluar ada arus dengan arahnya berbalik. Gitu ya. Nah ini silahkan Anda baca ya. Ini Faraday, eksperimennya seperti ini. Ya. Ini pun sama, ini ketika di sini di loop 1 ada arus, ini disambungkan dengan baterai. Ketika dia mengisi arus di sini, maka arus di sini kalau arusnya konstan tidak akan bisa menghasilkan induksi ya, tapi ketika arusnya berubah, ada perubahan arus di sini pada loop 1, maka itu akan memberikan efek induksi juga. Pada loop 2 timbul arus begitu ya. Jadi di sini dengan eksperimen seperti ini ya, di sini perubahan di sini GGL induksi akibat di sini ada arus, ini disambungkan ada bergerak sesaat ya, jarum ammeter tiba-tiba bergerak sesaat saat saklar S pada loop 1 ditutup ya. Nah kesimpulan dari 2 eksperimen ini sudah saya jelaskan di catatan saya ya. Di sini adalah arus induksi dan GGL induksi itu muncul jika ada sesuatu yang berubah. Apa sesuatu tersebut? Kita katakan sebagai flux magnet, di mana flux magnet adalah B.A begitu ya. Nah kalau flux magnetnya tetap, ini tidak akan timbul GGL atau arus induksi. Jadi ketika flux magnet berubah, maka timbul GGL induksi dan arus induksi ya. Nah setelah menerangkan sesuatu tersebut adalah flux magnet, kita bahas flux magnetnya. Ini juga sudah ya, flux magnet adalah BA dot sudut antara B dengan A. Di sini kita harus jeli melihat ya, kalau ini ada yang hijau ini adalah arah B begitu. Kemudian ini ada bidang permukaan. Maka yang dimaksud dengan BA, B.DA ya atau BA cos theta, ingat ini A-nya arahnya adalah tegak lurus bidang permukaan. Kalau ini adalah bidang permukaannya saya lihat dari samping, maka arah dari bidang permukaan adalah tegak lurusnya. Maka arah A-nya adalah ke arah sini. Di sini pun di daerah sini sudah ada B yang arahnya ke arah kanan ya, yang garis hijau ini. Maka arah A dengan arah B sudutnya adalah 0 derajat. Maka menghasilkan flux medan magnetnya maksimum. Kasus kedua, ini bidang permukaannya, maka berarti arahnya ke arah sana. B-nya ke arah sana. Maka antara arah A dengan B sudutnya 90 derajat, ini menghasilkan flux medan magnetnya adalah 0 begitu ya. Nah ingat yang menghasilkan GGL induksi bukan ini, bukan QB maksimum atau ini 0, bukan, tetapi kalau ada perubahan flux misalkan dari BA menjadi 0 gitu. Nah ketika terjadi perubahan flux maka itulah yang menghasilkan GGL induksi ya. Ini gambar kalau dilihat dari agak nyerong ya. Nah gambar ini kita lihat agak serongkan, maka seperti ini ada sebuah kumparan. Di sini ada B arah tegak lurus ke sana begitu ya. Nah, si kumparan ini adalah miring, maka ini adalah yang hijau ini menunjukkan arah bidang permukaannya ya, tegak lurus terhadap bidang permukaannya. Oke, ini silahkan Anda amati ya. Nah ini hukum induksi Faraday, tinggal kita masukkan saja flux sama dengan sekian, ini juga sudah kita bahas ya. Oke, nah ini contoh soalnya. Contoh soal ini solenoida. Solenoida lihat ini dikasih arusnya dari mana ke mana, ini berarti masuk, ini berarti keluar gitu ya. Jadi gini arusnya gitu ya. Nah kalau arusnya begini, maka ini berarti keluar, arah B-nya akan ke arah kiri, ke sini arah B-nya ya. Ini lihat ini arah, saya perbesar dulu ya.
Ini berarti apa ini, arah masuk ya, di sini I-nya sedang masuk, di sini I sedang keluar. Jadi si apa, si arah arus itu masuk ke atas, keluar ke depan. Jadi dari sini akan keluar, masuk di sini gitu ya. Jadi arah arus akan dari atas ke bawah ya. Maka gunakan kaidah tangan kanan, jempol kita sebagai arah arusnya ke sini, maka 4 jari kita tidak di dalam solenoida ini kemana arahnya? Akan dari arah kiri menuju ke kanan. Itulah arah B-nya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Nah, di sini ketika di sini arusnya di luar ini, jumlah lilitannya sekian lilitan per cm, diameternya 3,2, arusnya 1,5 ampere. Di tengah solenoida ini ada satu sumbu berarti ya, ada kumparan berikutnya. Lilitannya di sini adalah 130. Jadi kalau jumlah lilitan tidak usah pakai cm, ini kelebihannya. Jumlah lilitan 130 lilit buah saja ya. Kemudian yang tengah ini diameternya adalah 2,1. Maka di sini sudah ada ya. Jadi sebagai sumber perubahannya adalah ini. Flux oleh solenoida 1 adalah B kali A. Ini untuk solenoida new IN, N-nya adalah jumlah lilitan persatuan panjang. 220 liter per cm berarti 222.000 lilitan per meter begitu ya. Oke, tinggal kita masukkan ini new nolnya, ini I-nya, dan ini N kecilnya kita nyatakan dalam per meter begitu ya. Dikalikan A-nya berarti kalau ini diameternya 2,1, mana tadi sebentar, kita mau menghitung B-nya, sumber B-nya dari arus yang ada pada solenoida biru, kita akan menghitung flux yang terjadi pada kumparan di dalamnya yang kecil. Berarti sini B-nya harus B yang mana ini? B-nya B yang ini ya, yang kecil. B-nya dari sini, diameternya diameter yang ini. Berarti ini A-nya adalah luas penampang dari kumparan kecil tadi ya, yang diinduksi oleh B dari yang biru ini ya. Silahkan ini dalam meter samakan ya. Ini meter semua, ini dalam MKS. Nanti ketemu seperti ini ya. Nah, perubahan fluksnya bagaimana? Ini soalnya ada, maka perubahan fluks persatuan waktu, maka tinggal kita lihat saja fluks medan magnet posisi akhir dan posisi awal ya. Posisi awalnya solenoida apa yang tadi dengan jumlah sekian, arus yang mengalir pada solenoida konstan hingga 0 selama sekian ya. Jadi kalau misalkan posisi akhirnya arusnya konstan, maka fluksnya sama dengan 0. 0 dikurangi fluks yang awal ini dibagi selama 25 milisekon. Berarti ini mili 10 pangkat minus 3 sekon. Tinggal Anda bagi, hitunglah GGL induksinya. Begitu ya. Berikutnya lagi, ini hukum Lens pun sudah ya. Sudah saya bahas, ini contoh seperti ini dalam catatan saya juga ada, cuma saya di sini sedang menjauh ininya di batang magnetnya begitu ya. Nah, ini ketika batang magnet mendekat, maka ini ada kumparan nih di sini. Kumparan merasakan ini ada di sini medan magnet yang makin besar. Karena apa? Karena batang magnetnya mendekat ya. Besarnya medan magnet dinyatakan dengan rapatnya. Di sini ini B-nya makin besar, di sini B-nya makin kecil. Kalau si batang magnet ini bergerak masuk ke dalam, maka nanti di sini B yang rapatnya makin masuk ke dalam, menunjukkan bahwa di dalam ini ada perubahan B yang asalnya ini, kemudian ini makin masuk, makin besar, makin rapat ya ini garis magnetnya. Maka di tengah-tengah kumparan kita merasakan B yang makin besar ya. Oke, ini B-nya arah kemana seperti ini, dari utara menuju ke selatan. Utara menuju ke selatan gitu ya. Nah, perubahan B dari kecil ke besar itulah yang menyebabkan, ingat ya, kalau B-nya saja tidak menyebabkan perubahan flux ya. Akibat B-nya berubah, maka flux berubah. Yang menghasilkan GGL induksi adalah perubahan fluksnya. Dengan cara gara-gara ini bergerak merapat ya. Nah, akibat perubahan flux akan ini pada batang kawat ini, pada kumparan ini. Arusnya kemana? Arusnya ini, ingat, arus ini akan menghasilkan juga B. Ini arus karena tidak lahir dari akibat pergerakan magnet disebut sebagai arus induksi, maka arus induksi ini akan menghasilkan B induksi. Nah, B induksinya arah kemana? Kalau ini sedang masuk, maka perubahan B-nya makin besar, perubahan fluksnya makin besar. Nah, perubahan fluks makin besar,
harus diinduksi, harus dilawan, dikurangi oleh B induksi hasil arus ini, begitu. Maka arus ini harus menghasilkan B induksi yang arahnya melawan arah ini nih, B semula, ya. Maka haruslah ada di sini akibat si arus induksi ini, B-nya harus ke arah sebaliknya. Kalau tadi ini sedang dari kiri ke kanan, arah B-nya, maka arus ini, arus induksi, harus menghasilkan B dari kanan yang ke kiri. Nah, ini hanya mungkin, ini jempol Anda simpan di titik merah ini, kemudian 4 jari Anda masukkan sampai ke dalam sini, ke dalam kumparan, maka arah B-nya adalah ke arah sana. Arah B-nya dari kanan ke kiri, B induksi ya, hasil dari induksi, sedangkan B semula, B alaminya adalah dari kiri ke kanan. Maka nanti B induksi yang arahnya dari kanan ke kiri ini akan memperkecil B yang alami dari batang magnet tersebut, begitu ya. Nah, itu hukum Lenz itu seperti itu. Jadi haruslah menghasilkan arus induksinya menghasilkan B yang melawan B semula, begitu. Nah, supaya B-nya masuk ke sana, ya, nah seperti ini keluar terus masuk ke dalam sana, maka arah arusnya harus seperti ini, begitu ya. Seperti ini. Silahkan yang selanjutnya saya tidak akan bahas semua ya. Ini juga silahkan. Ini kalau dia B awal ke sini, ini B induksinya berlawanan. Kenapa? Karena B-nya ini makin besar, maka harus dilawan oleh B induksi hasil I induksi. I induksi supaya menghasilkan B induksi, maka seperti ini hasilnya. Ini I, kalau di sini kaidah tangan kanan seperti ini ya, 4 jari menunjukkan arah I, maka jempol adalah arah B-nya begitu. Kalau saya lebih suka I-nya pakai jempol, yang lengkungan 4 jari mengelilingi jempol itu sebagai arah B-nya gitu ya. Ini I, B-nya tentu ini arah ke atas ya. Dan seterusnya. Ini untuk B induksi yang berlawanan, kalau B semula ke atas, maka B induksinya ke arah bawah. Ini kalau B-nya awalnya adalah perubahan fluksnya makin kecil, misalkan B-nya sedang ke arah bawah, B induksi harus searah supaya memperkuat B yang makin kecil tadi. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini hukum Lenz Faraday. Nah, ini di sini ada contoh soal ya, contoh soal ini B-nya keluar, kemudian ini dialiri arus ya, lihat ini positif ke sini. Maka nanti yang berinteraksi yang menyebabkan timbul GGL induksi ini nih, akibat luas ini, luas setengah lingkaran ini, begitu ya. Tentukan besaran arah GGL induksinya pada detik kesekian nih, sini sudah ada. GGL induksi adalah perubahan fluks BA, ini A-nya konstan setengah lingkaran, di sini B-nya yang berubah. Kan di soal B-nya sama dengan 4T kuadrat plus 2T plus 3 Tesla satuannya. Ini berarti menunjukkan B yang berubah. Maka di sini fluks sama dengan BA, karena A-nya konstan setengah lingkaran tadi ya, kita A-nya keluarkan. Yang berubah terhadap waktu adalah B-nya ini ada variabel T. Maka ini yang kita diferensialkan ya. Menjadi seperti ini. A-nya sendiri adalah setengah lingkaran, D per DT, B-nya kita masukkan di persamaan tadi di atas ini ya. Oke, terus hitung ke bawah, kita ketemulah bahwa GGL induksinya adalah 5,2 volt begitu ya. Nah, setelah ketemu di sini tuh ada GGL induksi sebesar 5,2 volt begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kemana arah arus induksi tersebut? Ya, kalau ini baterai kan ini sumber tegangan kita sudah tahu ya. Ini dia akan berarah seperti ini ya. I oleh baterai. Nah, tadi karena di sini ada B yang berubah-ubah ya. Ini B-nya berubah-ubah nih yang warna hijau. Kemudian akibat B berubah, ini ada sebuah luas yaitu setengah lingkaran. Maka di sini Hadi menghasilkan GGL induksi. Pada kawat ini akan menghasilkan GGL induksi ya. Pada kawat ini. Kalau ini Hadi arah I sebelumnya. Kemana arah GGL induksi ini? Ya, arah GGL induksi atau nanti arah arus induksi ini kemana arahnya? Kita lihat. Ini kan B bergantung pada T. Artinya kan T tidak ada makin kecil ya, dari 0, 1, 2, terusnya. Jadi B-nya makin besar. Kalau B-nya makin besar, ini B-nya makin besar, ada berubah, maka ini akan ada GGL induksi ya. Jadi D flux per DT GGL induksi.
B-nya makin besar, maka nanti menghasilkan GGL induksi dibagi R, dibagi hambatan kumparan ini menghasilkan arus, arusnya haruslah menghasilkan B. Ingat ya, arus induksi berdasarkan ampere, I induksi ini dia harus menghasilkan B ya, arus menghasilkan B. Nah, karena hari ini B-nya makin besar ya, ini ke arah apa ini? Ke arah luar, maka arus induksinya harus menghasilkan B yang memperkecil B semula ya. Jadi arus induksinya ke arah mana? Harus ke arah masuk ya. Kalau di dalam kumparan ini B-nya harus masuk, maka berarti arah I-nya harus seperti ini. Arahnya harus seperti ini. Ya, searah jarum jam. Karena B-nya di tengah-tengah ini oleh I tersebut haruslah masuk. Jadi yang jempol sebagai arah I, maka B-nya di tengah-tengah masuk. Begitu ya. Oke, jadi akhirnya I induksi arah ke sini, I yang asli ini arahnya ke sini. Pertanyaannya berapa sekarang I-nya? I adalah GGL bersihnya berapa per R ya. Nah, GGL bersihnya ini ada E induksi dikurangi dengan E dari baterai ya. Kalau tadi berlawanan ya, ini E induksi per R arahnya ke sini, I-nya. Sedangkan baterai sendiri arahnya ke sini, maka ini menjadi diselisihkan. Sekianlah jumlah arus yang mengalir 1/6 ampere. Besar yang mana ini I induksi per R, ini E baterai per R hasilnya positif. Berarti ini arah dari GGL induksinya ya. Jadi arahnya menjadi searah jarum jam ya. Arah GGL induksi pada loop menghasilkan arus induksi yang searah dengan jarum jam. Oke. Nah, ini tidak perlu saya bahas lagi, silahkan ini buat latihan Anda ya, cukup mudah dicerna. Ini transfer energi, ini contoh di dalam setan saya juga ada ya. Kemudian akibat dari arus induksi timbul pada kumparan ini ya. Maka menurut hukum Lorentz, kalau di sini ada arus, di sini ada panjang batang sebesar L, dan di sini pun ada B arahnya masuk, maka ILB akan menghasilkan gaya begitu ya. Nah, gayanya sekian, ini kan bergerak ya. Nanti kita punya daya sama dengan gaya kali kecepatan. Ini daya itu energi persatuan waktu, energi adalah gaya kalikan perpindahan posisi dibagi waktu, maka sama dengan F dikalikan kecepatan. Tinggal masukkan saja, ini F-nya, kalikan kecepatan, jadi V-nya V kuadrat ya. Maka dayanya adalah sekian ya. Di sini tuh di dalam penghantar itu kan ibaratnya resistor ya ini. Cuma tidak disusunnya di resistor dengan harga tertentu lah begitu. Maka nanti di dalam kawat ini akan timbul disipasi daya, kehilangan daya menjadi thermal, menjadi panas begitu ya. Jadi nanti ini akibat dari ini kawat kumparan saya gerakan akan timbul GGL induksi. GGL induksi timbul arus induksi. Di sini akan mengalir arus. Setelah timbul arus, maka di sini pun nanti akan timbul hangat ya. Hangatnya kenapa? Karena ada energi listrik dirubah menjadi energi thermal ya. Oke, begitu. Ini induksi diri sudah saya bahas ya di dalam catatan saya rasa lebih detail penurunannya. Ini ingat, jadi nanti definisi ini L itu induktansi diri, lambangnya adalah L, satuannya adalah Henry sesuai penemunya. Nah, 1 Henry didefinisikan sebagai gaya GGL induksi yang dibangkitkannya 1 volt itu ditimbulkan oleh arus dalam induktor yang berubah 1 ampere per sekon atau per detik. Itulah definisi dari 1 Henry. Oke, kemudian ini arah arus induksi listrik ya. Nah, kalau arah arus ini sudah saya jelaskan juga ya. Kalau arusnya sedang meningkat ya, bukan arah ini ya. Arusnya sedang meningkat dari kecil membesar begitu. Di arus yang berubah-ubah tetapi searah begitu ya. Nah, ini arusnya sedang meningkat dari kecil menjadi membesar begitu. Nah, maka di dalam induktor akan berperan fungsinya sebagai induktor. Ingat ya, ini pakai hukum Faraday Lens ya. Kalau ada perubahan arus, ini kan sebagai solenoida ya, lilitan kawat, maka akan menghasilkan B-nya pun berubah, yaitu sebesar μ0 I yang berubah dikalikan N kecil begitu ya. Timbul GGL induksi.
Nah, untuk mengecilkannya, maka nanti di sini GGL induksi itu akan menghasilkan B yang melawan B semula. Kalau ini sedang bergerak ke arah sini, maka ini sebagai kumparannya, maka arah arus ke arah sana ini di dalam sini arah B-nya ke arah bawah ya, ke sini, ke arah bawah. Ada arus di dalam kawat ini. Maka nanti akan ada B ke arah bawah. Karena ini arusnya makin meningkat, maka di sini tadi menghasilkan GGL induksi menghasilkan I induksi, I induksinya haruslah menghasilkan B yang melawan B semula. Jadi dia harus ketika ini meningkat, maka arah B dari solenoida ini, dari induktor ke arah bawah, maka akibat GGL induksi ini ke arah atas sebaliknya ya, untuk arah apa ini, arahnya kalau arus makin membesar, ini adalah arahnya sebaliknya. Ini sudah saya bahas dalam catatan saya. Kalau Anda merasa, lupa di catatan saya mengenai arus bolak-balik ya, arus bolak-balik ini sudah di induksi elektromagnetik, maaf salah. Di induksi elektromagnetik saya sudah berikan. Nah ini ya, untuk induktor ini kelihatan tidak? Kelihatan? Nah ini ya. Jadi ketika arusnya membesar, maka ini arahnya ke kanan. Arusnya sedang sedang diperkecil, maka ini harus searah dengan arah arus karena memperkuat. Ketika ini arusnya diperbesar dari sumbernya, maka ini berlawanan dengan arah arusnya, begitu ya. Jadi yang tadi itu sama dengan yang ini. Oke, apalagi contoh soal silahkan ini induktansi diri ya, sebuah solenoida, sekian induktansinya, silahkan untuk latihan Anda. Nah ini rangkaian RL ya, kita dulu ketika sudah membahas potensial, kita langsung membahas kapasitor sebagai penyimpan energi listrik, kita langsung membahas rangkaian R dan C, resistor dan kapasitor yang saya berikan catatan tambahannya pakai tulisan tangan ya, sudah saya turunkan. Nah, yang ini saya tidak memberikan penurunannya ya, jadi pakai saja yang ada di sini. Ini rangkaian R dengan L. Ini sumber tegangan ya. Sumber tegangan ini baterai. Kemudian ini arus searah tetapi arusnya berubah ya, jadi naik, turun gitu ya. Ingat lihat di pengisian kapasitor saya sudah turunkan di catatan tangan saya bahwa pengisian arus pada kapasitor kan secara eksponensial. Maka otomatis di dalam resistor pun ini terjadi kenaikan arus pun secara eksponensial ya. Kita lihat rangkaian ini positif ya. Arus melewati ini saklarnya sambungkan ke A sehingga ini mengalir arus ya. Kalau ke B berarti ini tidak terhubung dengan sumber tegangannya. Kalau ke B ini aja ya, begitu. Ini yang sambungkan ke A, maka nanti di sini akan ada sumber tegangannya ini positif ya. Masuk ke R, di R kita kehilangan daya jadi minus IR. Di sini masuk ke sini, maka di sini kalau ini kalau dari sini arusnya sedang bertambah naik ya, begitu klik saklarnya arus terus tambah naik tambah naik tambah naik ya. Nanti di sini berarti menjadi arahnya ini adalah arah EL-nya. Tadi ingat ya, kalau ini sedang bertambah naik maka ini arahnya ke arah sana. Dari bawah ke arah atas ya. Sama seperti tadi yang sudah saya bahas di sini ini. Kalau ini sedang naik, maka ini arahnya adalah arah sebaliknya dengan arah arus ya, arah EL-nya begitu. Kalau di sini sedang menurun, maka arah EL-nya, arah GGL induksinya searah dengan arah arusnya begitu ya. Oke, di sini kita masukkan ini minus kalau kehilangan daya, ini minus karena ini dari sumber makin besar, maka ini menjadi berlawanan arah ya, arah EL-nya. Ini positif karena dia keluar dari kutub positif ya, seperti ini. Kemudian ini pindahkan ke sebelahnya ini ya, jadi ini positif-positif. Kemudian setelah ini kita turunkan persamaan ini, silahkan ya, sehingga ketemu bahwa I-nya ini adalah ini persamaannya, begitu ya. Ini persamaannya. Nah, kita asumsikan di sini bahwa ada konstanta waktu induktif yaitu L per R, maka menjadi di sini persamaannya menjadi T minus T. Nah, R per L-nya menjadi tau L begitu ya. Ini konstanta waktu untuk pada rangkaian L dan R begitu. Jadi ini seperti inilah pengisian arusnya ya. Jadi ini lihat E per R, ini ketika kondisi T sama dengan 0, berarti E pangkat ini akan berapa ini?
0 ya, tek mau dijalankan 0, di sini arus sama dengan 0. Dengan bertambahnya waktu, maka nanti sini makin naik dan seterusnya ya. Ini lihat, nah jadi rangkaian RL seperti ini setelah disambungkan, ini arus akan bergerak seperti ini ya. Ini I-nya makin nambah, ini arahnya berlawanan arah. Ini adalah bagaimana tegangan di dalam resistor ya, dari kecil terus besar ya. Jadi nanti di sini tegangan dalam resistor berapa? I kali R ya. Nah, berarti di sini I-nya makin bertambahnya waktu, I-nya makin membesar ya. I kali R maka sama dengan tegangan di resistor ini, begitu ya. Nah, di dalam induktor di sini terjadi sebaliknya. Tegangan itu dari mulai dia maksimum, kemudian dia mengecil. Sehingga pas sudah lama sekali, arusnya ini menjadi ini T makin besar, ini arusnya tegangan di dalam dalam induktor makin kecil ya. Maka menunjukkan arusnya pun makin kecil. Nah, pada kondisi hingga masukkan di sini pada persamaan T pada di sini hingga, waktunya adalah hingga, silahkan ini di sini menghasilkan arusnya sama dengan E per R ya. Ini arus maksimum itu sama seperti ketika ini tidak ada ya, ketika ini mengalir hanya R saja. Pada T yang hingga ini arus sama dengan GGL sumber tegangan dibagi dengan resistansinya saja begitu ya. Oke, ini contoh misalkan R-nya 2000, L-nya 4 Henry dan E-nya sekian. Contoh soal ya, ini lihat. Ini contoh soal seperti ini, lihat ini sumber tegangan, ini adalah induktor R, resistor ini induktor. Tentukan sesaat setelah saklar ditutup. Setelah saklar lama ditutup. Nah, sesaat setelah saklar ditutup artinya yang tadi ya, pada saat T-nya mendekati 0. Tadi kita sudah bahas ya, di sini T-nya mendekati 0, maka ini menjadi arusnya sama dengan 0. Kalau arus sama dengan 0, ini seolah-olah ke sini di dalam induktor, ini dalam induktor ya, di sini menjadi tidak ada arus yang lewat, seolah-olah terputus. Maka desainnya menjadi seperti ini. Jadi pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, artinya baru saja dia disambungkan. Oke. Lihat rumus yang ada di atas ya ini. Yang ini nih. Nah, ini masukkan T-nya sama dengan 0 ya. Maka nanti di sini jadi ketika arusnya 0, maka I-nya 0, maka ketika I-nya 0 di sini ada perubahan arus kecil, maka di sini efek GGL induksi muncul pada induktor ya. Muncul efek GGL induksi pada induktor ini. Makanya dianggap sebagai ketika saklar dihubungkan, dia ini dianggap sebagai putus ya, tidak tersambungkan ya, sebagai pemutus arus. Maka nanti ketika ini pas saat awal banget, ini alirannya akan seperti ini saja, rangkaian R saja, melewati R yang ini saja. Oke, hitung arusnya pada saat awal, maka arus sama dengan 2 ampere begitu ya. Setelah saklarnya lama tertutup, nah ini sudah mulai terjadi di sini kan T-nya tidak pas saat 0 lagi ya di sini. Arus sama dengan di sini, nah ini T-nya ya. T-nya sudah ada beberapa lama lah begitu ya. Setelah lama ditutup, maka T-nya bukan lagi mendekati 0. Maka di sini kita tuliskan saja setelah lama saklar ditutup, arus mencapai kesetimbangan dan induktor berperan sebagai kawat biasa. Apa ini artinya? Kita sudah bahas ya, kalau ini makin lama, di sini kan arusnya sudah setimbang. Awalnya kan arus itu kan kecil terus membesar. Lama-lama dia kan arusnya kan mengalir normal full begitu ya. Ketika arusnya sudah mencapai setimbang, dia mengalirnya konstan. Ketika arusnya menjadi konstan, maka ketika induktor dialiri arus yang konstan, maka dia hanya berperan sebagai kawat biasa saja. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini sama seperti pada kasus arus searah dulu. Anda cari ini R ekuivalen untuk rangkaian R yang paralel begitu ya. Di sini sudah ada ya. Ini R, ini adalah R-nya berapa tadi soalnya?
9 ya, berarti 1/9, 1/9, 1/9 karena ini paralel ya, maka menjadi 3/9 dibalik kiri, 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi R ekivalennya adalah 3, baterainya adalah 18 volt, maka ini menjadi 6 ampere ya. Ketika pada saat sudah lama saklar ditutup, maka arusnya adalah 6 ampere. Ketika saat awal baru ditek begitu ya, T-nya hampir mendekati 0, masih di awal-awal saja, maka di sini arus menjadi timbul GGL induksi, maka dia seolah-olah menjadi hambatan yang sangat besar sekali, hambatan yang sangat besar sekali menunjukkan bahwa dia tidak mengalir ke sini arus. Arus bakal mengalir ke resistor yang tengah saja. Begitu. Arus mengalir sekian 2 ampere. Oke, itu semoga contoh-contoh ini bisa Anda pahami ya. Ini selebihnya silahkan. Ini pertanyaannya kalau ada L-nya sekian, hambatannya 0,37 ohm, kemudian dihubungkan dengan baterai begitu ya. Dihubungkan dengan baterai ini arus melewati kan enggak langsung stabil ya. Ketika sudah lama kelamaan arus yang melewati ini akan stabil. Kalau ketika arusnya stabil konstan, maka di sini akan dia berperan sebagai kawat biasa saja. Sudah saya bahas di atas ya. Nah, kalau solenoida bisa dianggap menjadi rangkaian induktor dan resistor. Ini solenoida, ini induktor, ini resistor begitu ya. Ini tinggal dijumlahkan saja, lihat ini. Sekian tambah sekian sama dengan ini persamaan yang sudah saya turunkan di atas ya, sudah kita bahas di sini. Nah, di sini ini persamaan ini rangkaian RL. Oke, maka I-nya sama dengan sekian ya. Lihat di atas. Nah, di sini pertanyaannya kalau jika solenoida dihubungkan dengan baterai, berapa lama arus mencapai keadaan setengahnya dari nilai akhir begitu ya. Jadi ini T saat tak hingga, maka ini arus artinya menuju setimbang. Nah, sekarang ingin bahwa pada arus mencapai keadaan setengah dari nilai akhir ya. Nilai akhirnya adalah E per R ya, udah maksimum. Pengen setengahnya. Kita masukkan saja I sama dengan ini ya, sudah di atas kita turunkan. Maka di sini I-nya pengen setengahnya. Nah, I yang maksimumnya adalah E per R, maka setengahnya adalah setengah E per R. Tinggal dibeginikan saja ya, pengganti persamaan ini. Silahkan Anda masukkan selama sekian detik katanya ya, mencapai setengahnya itu. Arus mencapai setengah dari maksimum ya, dari I maksimum. Ini energi yang tersimpan dalam medan magnet sudah saya turunkan juga. Lihat ya, energi tersimpan dalam medan magnet. Kita fokus pada sini, energi pada medan magnet setengah Li kuadrat. Ya, sudah saya turunkan catatan saya. Ini contoh soalnya, silahkan. Ini bagaimana kalau soal A, jika kumparan diberi GGL sebesar sekian, berapa energi yang tersimpan dalam medan magnet setelah arus setimbang? Ya, arus setimbang itu artinya arus yang sudah sangat lama sekali waktunya ya. Itu sama dengan E per R. Ya, silakan. Nah, berarti energi ketika sudah setimbang, arusnya sudah maksimum, arus pada keadaan sudah sangat lama ya. Ini diasumsikan sebagai T sama dengan tak hingga, maka ini rumusnya, ini persamaannya ya. Setengah kalikan L, kalikan I-nya gunakan yang ini. Gunakan I pada saat dia sudah setimbang, sudah stabil ya, sekian. Tinggal V per R saja begitu. Oke, ini silahkan Anda lihat sendiri. Induktasi bersama ini sama, ini yang ini dikasih arus. Lihat ini arusnya arahnya seperti ini, maka arah B-nya arusnya akan seperti ini ya. Jadi arah arusnya di sini nih di kawat ini itu dari bawah ke atas. Nah, kalau ini arah arusnya ke arah atas ini, arah atas, maka ini arah jempol kita. 4 jari di dalam kumparan ini akan berarah ke arah kiri, kanan ke kiri ya. Ini akibat ada arus. Arusnya ini kan enggak langsung stabil, tapi kan dia begitu di saklar disambungkan, maka arus itu mengalir dari kecil membesar membesar begitu ya sampai akhirnya stabil. Nah, ketika perubahan arus dari kecil ke membesar itulah yang akan menghasilkan, ingat B sama dengan mu0 IN ya dalam solenoida, maka B-nya pun akan berubah-ubah terhadap waktu, makin membesar B-nya ya. B-nya seperti ini, B-nya makin membesar mengalami perubahan. Akibat ada perubahan B, maka akan timbul perubahan flux. Akibat perubahan flux, maka akan timbul GGL induksi di solenoida kedua. Begitu ya. Ini dalam catatan saya pun sudah saya jelaskan. Ini cuma gambar lebih bagus ya. Ini yang solenoida yang kita rubah-rubah arusnya, dia pun sama akan memberikan efek
induksi pada solenoida yang satunya lagi, begitu. Oke, ini kayaknya catatan saya juga sudah cukup mudah dipahami ya. Ini contoh soal termasuk rumit, tapi silahkan untuk Anda kotak-katik. Jadi ini arus, ini sambungkan berarti arus ngalir ke sini, ini nggak nyambung ya, terus mengalir begini, mengalir, terus ke sini. Dah, jadi dia akhirnya apa berputar gitu ya. Nah di sini ada kumparan kedua nggak dikasih arus ya, kumparan kedua dia sambungkan, dia dikasih alat ukur begitu. Jadi ketika dari sini ada perubahan arus menyebabkan B-nya di dalam sini. Ingat ya, kalau kawatnya lingkaran, maka B-nya di dalam. Ingat di badan magnet saya sudah membahas tentang kalau yang dialiri arusnya berbentuk lingkaran, maka B-nya akan di pusat ya. Nanti B yang di pusat ini akan menginduksi terhadap kumparan yang keduanya. Nah, ini nanti di sini akan mengalirlah arus induksi begitu. Ini silahkan Anda di sini ya, M-nya sekian, ini sudah hitung, ini B-nya, ini gunakan dari hukum Biosafat ya, hukum Biosafat, rumus-rumus seperti ini, kita ambil Z-nya sama dengan 0 saja, kita ambil di pusat di sini, jangan di depan atau di belakangnya kumparan ini begitu ya. Maka kita masukkan Z-nya 0, maka persamaan ini menjadi B1 sama dengan sekian ya. Maka B1 tuh N0 I per 2RI 2R1, N0 I 1 per 2R1 dikalikan jumlah liter itu di sini. Akibat oleh kumparan yang ini, B-nya di mana? Di tengah-tengah ini. Segitu besarnya ya. Yang tadi ini 2pi R kalikan lilitan dari kumparan pertama ya. Kemudian nanti ini akan memberikan perubahan fluks pada kumparan kedua. Makanya di sini dikalikan dengan A-nya A2 begitu ya. Silakan Anda pelajari. Oke, ini masih udah oke ya. Ini selesai ya topik ini. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk yang arus bolak-balik. Ini kayaknya kita masih kurang waktu, jadi kita nanti hari Senin kayaknya baru bisa masuk ke gelombang ya, ke gelombang mekanik atau di review sebentar ini karena saya masih punya 2 jam untuk kelas yang paralel sebelahnya ya. Ini arus bolak-balik. Nah, ini lihat kesimpulannya apa? Kalau saya punya rangkaian induktor, ya ini A-nya mana? A yang ini ya, induktor dan kapasitor begitu ya. Nah lihat ini arus masih 0, kemudian di induktornya sudah terisi penuh muatan. Kalau terisi penuh muatan, maka di sini akan ada muatan dalam bentuk medan listrik pada kapasitor penuh, di induktor masih kosong begitu ya. Nanti di sini ketika kita on-kan arus mengalir, sini muatannya keluar, muatan persatuan waktu menghasilkan arus. Maka timbul seperti ini. Muatan keluar, mengisi induktor ya, arus mengalir masuk ke induktor, ke solenoida ini. Di sini berkurang muatannya, ya. Muatan berkurang, berubah menjadi muatan yang bergerak. Muatan bergerak namanya arus. Dari kecil terus membesar, akibat di sini arusnya berubah dari 0 ke ada begitu ya. Maka di sini akhirnya timbul sebagai GGL induksi ya. Di sini lihat arah B-nya kemana? Ini arah arusnya kan ke sini ya, gini arah arusnya. Maka arah B-nya dari bawah ke atas ya. Arah B dari bawah ke atas begini. Gitu ya. Nanti mengalir arus ya di sini. Nanti lama-lama di sini akan habis. Ini masuk ke sini ke kutub negatif, ini terus ini I-nya maksimum. Kalau I-nya sudah maksimum, di sini habis muatannya. Ya, I maksimum mencapai ke sini, jadi perubahan dari I0 menjadi I maksimum, itu akan menghasilkan GGL induksi pada solenoidanya. Ya, pada solenoida, nanti dia menghasilkan I induksi ke sini, dan seterusnya. Ya. Nah, keadaan seperti ini berarti ini energi dalam bentuk medan listrik sedang full di kapasitor, di induktor 0. Di sini energi pada kapasitor masih ada katakanlah tinggal setengahnya, tapi di sini pun sudah sebagian menjadi energi magnet. Jumlah dari yang ini dengan yang ini itu harus sama dengan ini. Ya. Nah, makin berikutnya setelah maksimum ini kosong, ini maksimum, maka semua energi tadi tersimpan dalam bentuk energi magnetik. Energi listriknya di kapasitor 0 begitu ya. Nah, setelah begitu nanti di sini dia mulai ngisi lagi nih ya. Ini ngisi ke sini. Ini nanti di sini menjadi kutub positif ya. Kutub positif, ini kutub negatif ya. Dan seterusnya berbalik arah nih ya. Ini kutub positif negatif. Kemudian setelah seperti ini nanti berkurang lagi, pindah ke sebelah sini.
pindah ke sebelah sini, ya, ini sudah mengalir lagi, mengisi kembali muatan ke sini, mulai terisi lagi muatan di sini ini menjadi positif, negatif, ini berkurang, muatannya, berkurang energi magnetnya, dan di kapasitor sudah mulai nambah energi, medan listriknya, energi listriknya, begitu ya. Nah, ketika nanti I-nya 0, ini penuh lagi, ini penuh, ini kosong, akan kembali seperti ini. Jadi jumlah ini, dengan jumlah ini, dengan jumlah ini, dengan ini sama. Ini sama seperti kasus gaya gravitasi ya, energi potensial gravitasi dengan energi kinetik pada saat benda jatuh bebas ya, atau benda bergerak vertikal ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, berlaku seperti ini. Jadi si energi itu hanya berpindah dari energi kinetik ke energi potensial ya. Demikian seterusnya. Inilah osilasi elektromagnetik. Nah, ini analoginya apa ya? Analogi dengan yang kasus pada gerak bebas ya. Oke, ini frekuensi osilasinya adalah nah ini lihat. Frekuensi osilasi apa ini? Kalau ini ada L sekian, ada C sekian ya kapasitansi dan induktansi dirinya sekian, maka seperakar dari L kali C inilah frekuensi osilasi. Frekuensi osilasi ini pula yang nanti ketika kita menyusun ini rangkaian RL, pada saat frekuensi sekian terjadi resonansi. Apa arti resonansi? Sudah saya jelaskan kemarin, tegangan menjadi tegangan pada di L ada tegangan, di C ada tegangan, tapi beda fasanya kebalikannya, maka tegangan keseluruhan menjadi 0 begitu ya. Itulah ini adalah frekuensi osilasinya seperti ini ya. Dan di frekuensi ini kita kemarin tahu pada rangkaian RL terjadi resonansi, itu tegangan di antara ujung resistor dan kapasitor sama dengan 0, artinya kalau ini tegangan positif, yang ini tegangan negatif, keseluruhan saling menghilangkan begitu ya. Oke, nah ini sama ya seperti ini. Jadi kalau sedang dalam energi listrik, maka energi magnetnya 0. Sedang dalam energi magnet full, energi listriknya 0. Di sini berarti ini sama ya. Di sini berarti di sini ini energi listrik sedang sekian, energi magnetnya sedang minim di sini gitu ya. Tinggal lihat ini garis lurus saja. Lihat lurus ke bawah begitu. Oke, ini rangkaian RLC sudah oke, ini tidak akan saya bahas ya. Nah, ini arus AC. Nah, ini lihat, kalau dilihat di sini, ini saya sudah baca ini lebih enak menggunakan catatan yang sudah saya turunkan. Di sini kan penurunan tidak terlalu detail ya. Nah, di sini lihat hasilnya bahwa, nah di sini yang saya bilang bahwa pada resistor, arus dengan tegangan fasanya sama. Ya, ini konsep diagram fasor. Jadi tidak mengambil ini sebagai sumbu datarnya. Saya akan mengambil ini sebagai sumbu datarnya fase ini begitu ya. Tapi ini lihat, ini satu fase ya, arus dan tegangan. Ini contohnya silahkan buat Anda kerjakan. Pada kapasitor, lihat di sini kapasitor. Nah, lihat ini ya, arusnya lebih cepat pi/2 terhadap tegangannya. Kalau di dalam gambar saya arusnya ke arah sini, maka tegangannya ke bawah sini ya. Ini saya pikir lebih enak menggunakan yang diagram fase di sini kita ambil sebagai fase yang samanya begitu ya. Ini untuk contoh soalnya silahkan buat latihan Anda. Ini untuk yang berikutnya adalah induktor ya. Sama seperti ini sudah saya bahas juga. Ini dalam mesin, mereka di sini dalam mesin ya, tidak apa-apa. Nah, hasil seperti ini. Tegangan mendahului arus sebesar pi/2. Ya, ini siku-siku pi/2. Oke, ini contoh soalnya juga ada. Oke, berikutnya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi pada resistor ini satu fase arus dengan tegangan, ini Imax-nya, ini beda potensialnya. Ini Imax, ini kan kita ngambil amplitudenya ya. Ini Imax, ini adalah tegangan pada induktor. Ini arus, ini tegangan pada kapasitor ya. Ini Imax dikalikan dengan tegangan ini adalah I dikalikan dengan XC. Yang tegangan di sini adalah Imax dikalikan XL begitu ya. Ini sudah ya. Oke, ini fasanya berarti 0. Kalau ini fasanya adalah beda positif 9 XL itu ini segini. Kalian dalam sini ya. Ini untuk yang kapasitor ini negatif. Yang ini positif ya. Tegangan mendahului arus sebesar positif 90, yang ini sebesar negatif 90. Ini rangkaian RLC-nya. Nah, lihat seperti ini ya. Ini di sini berarti
fase untuk tegangan sama dengan fase arus ya. Berarti ini untuk VC tertinggal dari fase tegangan resistor atau fase arus P/2, ini kelebihan P/2 begitu ya. Mudah-mudahan saya sudah bahas lebih detail dalam catatan saya, dan ini ada bentuknya ya seperti ini nih. Ini arus, ini kalau gambar seperti ini artinya apa ini? Kita harus bisa menebak ini arus, ini E maksimum. Berarti ini apa? Halo? Ini arus, ini E-nya ketinggalan. Nah, ini arus dan E-nya sama fasenya, berarti ini resistor. Ya, resistor. Ini berarti arus mendahului tegangan. Ini kapasitor. Ini tegangan mendahului arus, berarti ini induktor, begitu ya. Harus bisa membaca seperti itu. Oke. Sama ini ketika terjadi resonansi, apa itu resonansi? Resonansi adalah XL sama dengan XC ya. XL sama dengan XC sehingga tegangan antara ujung induktor dan kapasitor sama dengan 0 ya. Berarti nanti di sini hanya bergantung pada apa ini arus, amplitude arusnya, arus hanya bergantung pada R saja ya, karena tegangan pada kapasitor dan rangkaian RLC ya, saya ulangi sedikit sini. Di sini berarti ini tegangan pada ujung ini dan ujung ini sama dengan 0 begitu ya. 0 di sini ketika kondisi resonansi yaitu XL sama dengan XC. Berarti nanti tegangan dari sumber ini arus bakal maksimum ya, melewati R saja karena di sini tegangannya 0 begitu. Nah, makin kecil R-nya maka di sini hanya bergantung pada R saja ya. Nah, di sini kondisi resonansi ini lihat. Inilah kondisi resonansi titik ini. Nah, tinggal lihat nilai resistornya. Makin kecil resistor maka arusnya makin besar ya. Makin besar nilai resistor maka di sini ini lihat arus maksimumnya, makin besar resistornya maka arusnya makin kecil. Betul ya. Jadi yang bekerja tinggal resistor, tegangan pada resistor, maka kalau R-nya besar di sini ketinggian arusnya akan kecil, ketika R-nya nilainya kecil maka arusnya akan besar begitu ya. Oke, ini contoh soal, silahkan saja ya tuh. Kayaknya nggak akan jauh dari sinilah begitu ya. Daya pun sudah ya, daya rasanya juga saya sudah menurunkan sangat detail. Hasilnya sama di sini adalah VRMS, IRMS, cos sudut di sini ada disebut sebagai faktor daya. Oke, sama ya. Ini ada sebuah contoh soal untuk latihan Anda. Oke, rasanya cukup. Maaf ini saya kelebihan waktunya jadi menghabiskan materi saja ya. Apakah bisa diikuti? Saya tidak terlalu cepat menjelaskannya. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa kembali minggu depan ya. Kita minggu depan akan masuk ke topik gelombang ya, dengan sedikit mungkin masuk saja ke gelombang ya. Judul kuliah di CX itu adalah prediksi saya ketika ada pergeseran saya rubah-rubah lagi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu.